Baik, untuk ketua kelas bisa dibuka untuk pembelajaran hari ini. Besok Pak berdiri. Menurut Kalimat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Namun sebelum kalian semua duduk, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu yang bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambil menyambung menyanyi hiduplah Indonesia. Karena kalian semua sudah menyanyikan lagu secara bersama-sama, silakan untuk duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah teman kalian ada yang tidak hadir pada kelas hari ini? Semua hadir, Pak. Semua hadir ya. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi pagi, apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah. Nanti hari ini kalian sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Sama-sama. Hari ini kalian tahu kita akan belajar apa? Tidak tahu Tidak Pak. tahu, Pak. Tahu. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya, di sini siapa yang suka bermain bola? Saya Pernahkah kalian melihat bola itu menggelinding? pernah. Apa yang terjadi jika bola itu dihadang oleh benda di depannya? Berhenti. Berhenti kan? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama nanti kalian dapat mengetahui apa itu gaya dan ada berapa jenis-jenis gaya dan gaya itu dapat mempengaruhi benda apa saja. Untuk menambahkan semangat kalian pada pembelajaran hari ini, marilah kita untuk menonton video pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak videonya hingga selesai. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Di rumah di sini siapa yang sering membantu orang tuanya? Saya Mulai dari dia membantu dari segi apa saja? membersihkan rumah. Rumah. Kalau Andi, Menyapu, mengepel, membersihkan rumah juga. bagus semuanya. Berarti raja-raja ya. Ya. Bapak ingin bertanya, di sini siapa yang pernah membantu bapaknya untuk mendorong meja? Saya. Kalau dari Wirya, apa yang terjadi jika Wirya yang mendorongnya sendiri? Berat Berat ya, dengan mejanya itu berat besar. Jadi kalau didorong dengan dua orang itu dibantu oleh Bapak Wirya, apakah yang terjadi pada meja tersebut? Gesernya apa? Oh, berarti kan gaya itu dapat mempengaruhi benda diam jadi bergerak. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang di depan, Bapak ingin menjelaskan sedikit materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Nah, jadi kita akan mempelajari yaitu bab 2 pada mata pelajaran IPAS, yaitu dengan judul gaya yang di sekitar kita. Nah, ini yang tujuan yang telah Bapak tadi sampaikan. Jadi kalian akan mengetahui beberapa jenis gaya dan dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda tersebut. Nah, ini adalah bagian yang akan kita pelajari pada satu pertemuan hari ini. Yaitu yang pertama itu ada gaya, hubungan gaya dengan gerak. Itu ada gaya dorongan dan gaya tarikan. Kemudian ada jenis-jenis gaya. Yang pertama itu ada gaya otot, gaya geser, gaya magnet, gaya pegas, serta gaya gravitasi. Dan yang terakhir kita itu akan mempelajari pengaruh gaya terhadap benda. Ini adalah beberapa contoh gaya dorongan. Pertama ada mendorong mobil dan yang kedua itu ada meniup bola. Di sini ada yang memiliki contoh lain selain yang ada di depan. Gaya dorongan.
tadi Pak mendorong meja. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu pada dia. Selanjutnya itu ada gaya tarikan, di mana terdapat gambar anak kecil sedang melakukan aksi tarik tambang dan ada gambar seseorang sedang menarik anak panah. Ada yang memiliki contoh lain? Ya, Menarik ke kapel Bapak. ya sangat tepat. Silakan dikasih tepuk tangan dulu pada Wirya. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada gaya otot. Gaya otot ini dapat dilakukan dengan kontraksi atau relaksi otot. Yang dimana kita dapat melakukan gaya itu dengan menggunakan otot kita ataupun tenaga kita. Sebagai contoh itu dengan bola maupun mengangkat ember. Itu kan sebuah kegiatan yang memerlukan tenaga. Itu juga dapat disebut dengan gaya otot. Kemudian yang kedua itu ada gaya gesek. Gaya gesek ini dapat ditimbulkan dari permukaan dari sebuah benda yang saling bersentuhan. Seperti yang dilihat bahwa ada box yang sedang bergesekan dengan lantai. Itu juga termasuk gaya gesek. Nah, kan seperti dilihat gaya dorong dan terdapat gaya dorong dan juga gaya gesek. Dan yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet ini dapat ditimbulkan oleh tarikan maupun dorongan dari benda magnet. Sebagai contoh, paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini kalian di lingkungan sekitar kalian pernah tidak melihat suatu benda yang mengandung besi sehingga dapat ditarik oleh magnet? Pernah. Nah, Apa saja itu? Sendok. motor, Kunci motor, Sendok. sendok, Aku. paku, peniti, ya peniti. Baik, berarti kalian sudah sering menemui besi yang bisa ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir itu ada gaya gravitasi. Nah, gaya ini merupakan gaya yang ketika kita melempar sesuatu dari atas kemudian jatuh dari bawah, itu merupakan gaya gravitasi karena gaya tersebut dapat dipengaruhi oleh tarikan bumi. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama, ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Sini ada yang memiliki contoh lain selain yang ada di depan dengan gaya mengubah bentuk benda. saya Pak, Ya, plastisin, bermain ya, dengan kita bermain plastisin maka kita akan dapat mengubah bentuk tersebut menjadi yang kita inginkan. Beri tepuk tangan untuk dia. Kemudian ada pengaruh yang kedua, yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Ada memiliki contoh lain selain yang ada di depan? Benda diam bisa menjadi bergerak. Silakan nanti Bola, diam. mulai dengan diam. Kalau dipegang jadi diam. Ya, Pak. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi. Berikutnya itu ada gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Seperti contohnya ketika bola ditendang kemudian ditangkap oleh kiper, kan bola itu dari berhenti. Dan ketika kita mengendarai sepeda mobil, ketika kita menyetir mobil yang bergerak tiba-tiba menjadi berhenti. Nah, karena sudah sampai di akhir penjelasan dari Bapak, di sini Bapak ingin mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini dapat dikerjakan dengan berkelompok. Kelompok yang dipakai itu adalah kelompok yang sudah dibuat pada hari kemarin. Jadi kalian bisa cari kelompoknya yang kemarin. Nah, sebelum Bapak bagikan LKPD di sini, Bapak ingin menjelaskan tata cara kalian untuk menjawab LKPD tersebut.
Nah, di sini kan terdapat langkah-langkah kegiatan. Nah, kalian bisa baca dan ikuti apa yang diminta pada langkah-langkah tersebut. Nah, Bapak beri kalian waktu untuk berdiskusi pada teman-temannya selama 10 menit. Apakah cukup? 15 menit Pak. 10 menit cukup? Cukup. Cukup, ya silakan kita dikerjakan terlebih dahulu. Kelompok 2 akan mengalami kendala dalam mengerjakannya. Nomor 2 ini. Bagaimana masuknya Pak? Nah, kan kalian melakukan percobaan. Nah, di sini karena waktu sudah hampir selesai, apakah kalian semua sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Di sini siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kalian? Saya Pak. Boleh dari kelompok 1 perwakilannya saja langsung maju ke depan. Jelaskan apa saja yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Baik, tadi setelah saya mengambil plastisin dan mencoba melakukan instruksi yang ada dalam LKPD ini, saya dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD. Yang pertama, amati sebuah benda di kelas dan doronglah benda itu perlahan. Apa yang terjadi? Tadi rekan saya Sapri telah mendorong sebuah meja secara perlahan, yang mana di sana meja yang diam itu setelah didorong atau diberikan gaya itu menjadi bergerak. Jadi jawabannya apa yang terjadi? Benda itu bergerak. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Karena kalian semua sudah mengerjakan LKPD dengan tepat dan baik, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya. Boleh, dia. Baik, dalam pembelajaran hari ini saya dapat menunjukkan bahwa kita belajar mengenai gaya, yang mana gaya itu ada beragam, ada gaya gesek, gaya tarik, gaya dorong, dan lain sebagainya. Dan gaya juga dapat mempengaruhi benda, yaitu salah satunya gaya dapat mempengaruhi gerak benda, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, dan dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam maupun sebaliknya. Terima kasih kepada dia. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi dia. Nah, karena teman kalian sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak ingin mengetes kalian dengan soal evaluasi. Nah, soal ini dapat dikerjakan secara individu. Silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, silakan dikerjakan dari sekarang. Pak, berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tes ini. Silakan dimulai anak-anak. Nah, karena waktunya sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan tesnya ke depan. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tes dari Bapak, kita akan akhiri saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, di sini siapa yang tahu lagu daerah yaitu Meong Meong? Saya, semuanya tahu Pak. Semuanya tahu? Ya. Silakan untuk tadi dipimpin, semuanya berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Pembelajaran kita sudah diakhiri dengan bernyanyi bersama. Mari kita untuk akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Baik Bapak, teman-teman, berdoa dimulai. Doa selesai. Atura para santi. Om Santi, santi, santi. Terima kasih Bapak.